Shalom sahabat kaum muda, Moria Youth dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, kuasa, kekudusan, kemuliaan dari Allah Bapa di sorga pasti senantiasa menyertai sahabat kaum muda dimanapun berada. Amin. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat kaum muda dalam ibadah Moria Youth. Firman Tuhan hari ini, minggu pertama 6 September 2020. Saya percaya siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Sahabat kaum muda dimanapun berada, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, pastikan posisi duduk saudara nyaman. Dan saya berdoa biarlah Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu bersyukur buat kebaikan-Mu di minggu pertama di bulan yang baru 6 September 2020. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa agar setiap nama sahabat-sahabat kaum muda dimanapun berada menyaksikan khotbah ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Aku berdoa agar setiap nama anak-anak muda hidupnya berdampak bagi keluarga, hidupnya berdampak bagi sesama, dan hidupnya berdampak bagi bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengan firman Allah. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin, amin, amin. Sahabat kaum muda Moria Youth yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pepatah Tiongkok berkata, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Iya kan? Pepatah Tiongkok katakan 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Artinya selama kita hidup, mari kita harus cari teman. Kita harus cari teman, bukan cari lawan. Yang percaya katakan amin. Sebagai anak-anak Tuhan, sahabat kaum muda pasti memiliki banyak teman. Pasti keberadaan kita dimanapun berada itu, kehadiran kita di suatu tempat, apakah di kampus, di sekolah, atau di kantor, kehadiran kita itu berdampak bagi sesama menjadi teman. Amin. Bukan menjadi lawan. Kita lihat ayatnya, Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14. Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kata Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Sahabat kaum muda dan saya adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Saya percaya sahabat kaum muda dimanapun berada, atau abang, kakak, lain itu anak burju yang menyaksikan khotbah ini, saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, dan juga cinta untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi saudara saya adalah sahabatnya Tuhan. Nah, bagianku, setelah kita dikatakan oleh Yesus adalah sahabatnya Tuhan, bagian kita adalah sahabat bagi semua orang. Tema khotbah hari ini adalah sahabat bagi semua orang. Sama-sama katakan, saya sahabat bagi semua orang. Minimal ada 3 ciri-ciri sahabat semua orang. Kita belajar dari Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14. Sahabat kaum muda, ketika saya pelajari, saya menemukan minimal ada 3 ciri-ciri sahabat semua orang. Ciri yang pertama saya mencatat di sini, memiliki hati yang tulus. Sama-sama katakan, hati saya tulus. Sama-sama katakan, ketika saya berteman, saya harus tulus. Sama-sama katakan, hati yang tulus. Ciri sahabat semua orang adalah memiliki hati yang tulus. Mazmur 7 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan demikian. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mazmur 7 ayat 11 dan 12. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Hati yang tulus, sahabat kaum muda, dapat diartikan memiliki hati yang bersih. Jadi hati yang tulus itu artinya hatinya bersih.
tidak ada udang di balik bakwan. Iya kan? Hatinya bersih. Berteman itu bersih, tujuannya bukan untuk manfaatin. Ya kan, bukan untuk manfaatin temannya, tetapi tulus saja. Bersih hatinya. Ya kan? Nah, hati yang tulus itu juga selain hatinya bersih, nggak pura-pura. Karena kasih itu nggak pura-pura, sahabat pemuda. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Katakan suka kalau suka, tidak suka kalau tidak suka. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, sebagai gembala gereja GB Moria, saya ingatin nih buat sahabat-sahabat pemuda dimanapun menyaksikan khotbah ini, agar sebagai sahabat semua orang, kita harus memiliki hati yang tulus. Menolonglah yang tulus. Ya kan, bukan untuk berharap supaya diberi balasan, bukan untuk supaya dilihat orang, oh dia orangnya baik ya, oh dia orangnya perhatian ya, enggak. Tulus saja kita, dihargai nggak dihargai ya tulus saja. Tahu juga upah kita dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi ciri yang pertama sahabat pemuda, sahabat semua orang itu ciri yang pertama memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus itu artinya hati yang bersih, dan hati yang tulus adalah tidak pura-pura. Yang kedua, saya mencari di sahabat pemuda, ciri-ciri sahabat semua orang adalah rendah hati. Sama-sama katakan, saya harus rendah hati. Sepintar apapun kita, sekaya apapun orang tua kita, setinggi apapun posisi kita, ayo sahabat semua orang itu rendah hati. Karena tidak memandang rendah siapapun, tidak memandang rendah siapapun, tetapi rendah hati. Matius 11 ayat 28 dan 29 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan Yesus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam bahasa Yunaninya, kerendahan hati disebut praios, artinya juga lemah lembut. Parios itu juga dipakai satu tema khotbah Yesus di bukit. Dikatakan di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya kan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Khotbah Yesus ya di Matius pasal yang kelima. Itu kan ada khotbah Yesus ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, di dalam ayat itu ada dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, praios. Nah, sahabat pemuda, kerendahan hati memang erat kaitan dengan penyerahan dan ketergantungan. Jadi kalau kita orangnya rendah hati, itu sama dengan kita bergantung penuh kepada siapa? Bukan kepada orang tua kita. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus orang yang rendah hati, pribadi yang rendah hati. Jadi kita harus bergantung terus kepada Tuhan. Nah, orang yang rendah hati itu gak sempat lagi memandang rendah siapapun, gak sempat lagi menghina, merendahkan, mencemooh, gak sempat. Iya kan? Karena apa? Karena kita hidup ini kemurahan Tuhan. Begitu sahabat pemuda, dimanapun saudara berada saat ini menyaksikan khotbah ini, saya berdoa setiap kita memiliki hati yang rendah hati. Amin. Memiliki kerendahan hati, tergantung penuh, praios, bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku boleh ada, semua karena-Mu. Rendah hati. Jangan merasa aku juara gara-gara aku pintar. Kepintaran, kemampuan kita semua dari Tuhan. Jadi teruslah kita rendah hati. Dan orang yang rendah hati biasanya banyak temannya. Amin. Banyak temannya. Gak ada orang yang mau berteman sama orang yang sombong, kawan. Gak ada yang mau. Tapi kalau kita rendah hati, banyak teman kita. Yang setuju katakan amin. Jadi minimal ada 3 ciri-ciri sahabat semua orang. Yang pertama, cirinya memiliki hati yang tulus. Yang kedua, rendah hati. Kita rendah hati seperti Kristus. Yang ketiga, murah hati. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang murah hati itu gak pelit. Gak pelit kasih uang, gak pelit kasih tenaga, gak pelit kasih waktu, gak pelit kasih memberikan waktu untuk berdoa. Iya kan, gak bisa kasih uang ya kasih tenaga. Gak bisa kasih uang, gak kasih tenaga, gak bisa kasih tenaga ya bantu dalam doa. Murah hati, gak pelit.
Tapi kan dia nggak satu gereja sama aku, Pak Kris. Bukan masalah perkara satu gereja atau tidak, satu suku atau tidak. Kita itu murah hati kepada semua orang. Seiman atau tidak seiman, kita murah hati. Kalau kita lihat dia layak ditolong, kita tolong. Itu orang yang murah hati. Nggak ada rasa keterpaksaan. Tetapi ketulusan, kerinduan. Tuhan yang kusembah namanya Yesus adalah Tuhan yang murah hati. Kenapa aku harus pelit sih? Iya kan? Aku percaya anak-anak muda di mana berada adalah orang-orang yang murah hati. Nggak selalu manfaatin orang. Orang yang murah hati itu nggak akan mungkin manfaatin orang. Nggak akan mungkin. Orang yang murah hati itu tidak akan pernah juga maunya menerima ditraktir melulu. Nggak akan tega hatinya. Dia pasti akan selalu mentraktir. Mendahului temannya. Saya traktir hari ini ya. Ketemu lagi saya traktir hari ini. Tapi kan kemarin udah saya ada berkat sedikit. Nggak tega untuk manfaatin temannya atau nggak ditraktir mulu, enggak. Senang dia untuk memberi. Orang yang murah hati senang untuk memberi. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, murah hati itu diartikan sebuah perilaku yang mudah memberi, tidak pelit, tapi juga penyayang dan penuh kasih. Amin. Makanya kita bersyukur jadi anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memilih saudara dan saya menjadi sahabatnya Kristus. Ketika Tuhan mengatakan kamu adalah sahabatku, ketika kamu menjadi pelaku firman Kristus, bagian kita adalah menjadi sahabat bagi semua orang. Menjadi surat Alkitab yang terbuka. Minimal ada 3 ciri-ciri sahabat semua orang. Yang pertama, memiliki hati yang tulus. Tulus itu hatinya bersih. Amin. Tulus itu nggak pura-pura. Yang kedua, sahabat pemuda, rendah hati. Rendah hati. Karena kalau aku boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Rendah hati. Kalau aku berhasil, aku diberkati, semua karena Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, sahabat pemuda, ciri-ciri sahabat semua orang adalah murah hati. Murah hati nggak pelit, murah hati senang menolong. Amin. Kalau Irian Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mari kembali berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa agar setiap nama sahabat-sahabat pemuda dimanapun menyaksikan khotbah ini, iman mereka diberkati, iman mereka bertumbuh dalam firman Kristus, berbuah jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa siapapun mereka yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Aku berdoa apa yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan Yesus mengabulkan indah pada waktunya. Dan kemanapun mereka melangkah, kebajikan, kemurahan, kemuliaan dari Allah Bapa di sorga senantiasa menyertai hidup mereka. Aku berdoa setiap nama anak-anak muda hidupnya berdampak bagi keluarga, hidupnya berdampak bagi sesama, dan hidupnya berdampak bagi bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, panjangkanlah usia kami Bapa, agar kami boleh berjumpa kembali minggu depan di tanggal 13 September 2020 jam 1 siang melalui YouTube channel Kris Konali Purba. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kekasih Allah dimanapun berada, angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama saya mari katakan, amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sahabat pemuda dimanapun berada, maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, teruslah pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.